Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, siang ini kita kuliah ke pertemuan 13 ya. Yaitu dengan materi teknologi jaringan komputer. Pokok bahasannya yang pertama, klasifikasi jaringan, tipologi jaringan, protokol jaringan, dan perangkat interkoneksi. Jadi gambaran singkatnya ya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar jaringan komputer, menyebutkan komponen-komponen yang membangun sebuah jaringan, menjelaskan fungsi sebuah protokol jaringan, dan berbagai tipologi yang mungkin digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan lokal. Untuk gambaran singkatnya, pada program ini akan dibahas mengenai jenis jaringan, berbagai topologi jaringan, mekanisme dan protokol jaringan, serta peralatan pendukung untuk membangun sebuah koneksi. Tipologi jaringan komputer ya. Definisi tentang apa yang dimaksud dengan jaringan komputer sangat banyak. Namun pada prinsipnya jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang terhubung atau terkoneksi satu dengan yang lain. Apabila komputer berada dalam suatu jaringan, maka pengguna dapat memakai bersama atau sharing file yang ada pada setiap komputer sepanjang file tersebut diizinkan untuk dipakai bersama. Selain file, sumber daya perangkat keras seperti printer, hard disk, CD-ROM, dan lainnya juga bisa di-sharing. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer yang berada pada lokasi yang berbeda dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim surat elektronik atau email, mengirim file data atau upload, dan mengambil file data dari tempat lain yang terpisah. Suatu jaringan komputer terdiri atas satu minimal dua buah komputer. Satu jaringan atau network interface card atau NIC pada setiap komputer itu. Medium koneksi yang menghubungkan kartu jaringan satu komputer ke komputer lainnya biasanya disebut medium transmisi data, bisa berupa kabel maupun nirkabel atau tanpa kabel atau wireless seperti radio, microwave, satelit, dan sebagainya. Sedangkan perangkat lunak sistem operasi jaringan atau untuk operating system software atau SOS yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan sistem jaringan. Misalnya Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT, Nova Linux, dan sebagainya. Peralatan interkoneksi seperti hub atau bridge, switch, router, gateway, apalagi jaringan yang disebut semakin luas jangkauannya. Klasifikasi jaringan ada dua model. Klasifikasi jaringan ada dua model atau tipe dasar jaringan komputer, yaitu jaringan peer-to-peer atau jaringan client atau server. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana komputer-komputer saling mendukung sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lain. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini biasanya hanya bisa diterapkan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimum hanya 25 komputer, karena komputer menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak. Bisa dibayangkan apabila ternyata ada banyak komputer yang tiba-tiba meminta beberapa file dari satu komputer yang sama, bagaimana melayaninya ya? Jadi model yang lainnya adalah jaringan client atau server. Pada model ini ada satu komputer yang disiapkan
menjadi pelayan atau server dari komputer lainnya atau web. Semua permintaan layanan sumber daya komputer harus dilewatkan ke komputer server. Komputer server ini yang akan mengatur pelayanannya. Apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk, bahkan bisa disiapkan lebih dari satu komputer menjadi server, sehingga ada pembagian tugas, misalnya file server atau print server, ya, database server dan sebagainya. Tentu saja konfigurasi komputer server biasanya lebih dari konfigurasi komputer baik dari segi kapasitas memori, kapasitas hard disk maupun kecepatan proses. Jaringan dapat pula dibedakan berdasarkan cakupan area layanan atau menurut geografis menjadi jaringan lokal atau lokal area network atau LAN. Sedangkan jaringan kampus atau kampus area network atau CAN. Sedangkan jaringan kota metropolitan area network atau MAN. Sedangkan jaringan luas wide area network atau disebut dengan WAN. Jaringan lokal LAN adalah jaringan dengan cakupan area terbatas pada suatu lokasi. Misalnya dalam satu ruangan, satu gedung, atau beberapa gedung yang sangat berdekatan. LAN pada umumnya menggunakan media transmisi berupa kabel, seperti kabel UTP atau switch wire pada jarak maksimum 100 meter. Kabel koaksial ini hingga 500 meter, bahkan serat optik atau fiber optik dalam jarak sekitar 3 km. Tetapi banyak LAN yang tidak pakai kabel atau wireless LAN atau web LAN, tetapi menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisi. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah bentuk koneksi fisik dari semua komputer di dalam satu jaringan. Beberapa bentuk topologi dasarnya adalah yang pertama itu topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi yang kelima topologi mesh, itu tak beraturan, yang keenam topologi wireless atau network. Topologi bus ini secara sederhananya pada topologi bus ini satu kabel yang dia transmisi ditahan dari ujung ke ujung, kemudian terbentuk dengan terminator atau terminasi resisten, biasanya berupa tekanan listrik sekitar 60 ohm pada titik tertentu. Sambungan yang punya biasa berupa transfer dan digunakan kuatnya sebagai media transmisi atau beberapa konektor seperti RJ45 dan hub. Bila digunakan kabel ini, transmisi data dalam kabel bersifat black dan sifatnya broadcast. Semua hilang bisa menerima transmisi. Jadi suatu protokol akan mengatur transmisi dan penerimaan data, yaitu protokol internet atau CGPN, GSM, AHRC. Sedangkan pemakaian kabel semuanya ya 10 base, 5 dan 10 base telah distandarisasi dalam CE 81403, yaitu sebagai berikut. Kemudian teknologi adalah instalasinya relatif lebih murah, kerusakan terklaim tidak akan mempengaruhi komunikasi antar klaim dan biayanya relatif lebih murah. Sedangkan kelemahan pada teknologi bus ini, yang pertama itu kelemahannya jika kabel utama atau bus atau backbone itu sangat komunikasi. Yang kedua, bila kabel utamanya sangat panjang, maka pencairan gangguan menjadi sulit. Kemungkinan yang ketiga ya akan terjadi tabrakan data atau data jelasan apabila banyak klaim yang mengirim besar, dan ini akan menurunkan kecepatan komunikasi. Sedangkan teknologi cincin ya, secara sederhana teknologi cincin ini merupakan pengitayan media transmisi dari satu terminal ke terminal lain hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Yang kedua, tiga fungsi yang diperlukan dalam teknologi, yaitu penyelidikan data, penerimaan data, dan pemindahan data. Penyelidikan data adalah proses di mana data dimasukkan ke dalam satu transmisi oleh terminal pengirim setelah diberi alamat dan titik tambahan lainnya.
Yang kedua, penerimaan data adalah proses ketika terminal yang itu telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan cara membandingkan alamat yang ada pada paket data dengan alamat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka data kiriman disalin. Jadi pemisahan data adalah proses di mana kiriman data diambil kembali oleh terminal pengirim karena tidak ada terminal yang menerima, ya, atau mungkin akibat salah alamatnya. Jika tidak diambil kembali, maka data ini akan berputar dalam saluran pada jaringan gas. Hal ini tidak akan menjadi karena kiriman data diserap oleh terminal. Pada hakikatnya setiap terminal dalam jaringan digit ini adalah repeater, ya, yang mampu melakukan ketiga fungsi dari topologi. Sistem yang mengatur bagaimana komunikasi data berlangsung pada jaringan digit sering disebut dengan token ring. Kemudian permasalahan yang bisa diambil yang timbul dalam jaringan digit adalah kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Jadi pemasangan terminal ini baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal. Yang ke-10 ya, topologi star atau bintang. Pada topologi bintang ini atau star, sebuah terminal pusat terdiri sebagai pengatur dan terminal komunikasi yang terjadi. Terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Sedangkan terminal kontrol pusat bisa berupa sebuah komputer yang difungsikan sebagai pengendali, tetapi bisa juga berupa hub atau MIU atau multi user unit. Topologi mesh atau tak beraturan adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun satu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan lahannya tradisional karena bisa mengurangi daya pemasangan kabel dan mengurangi keterlibatan tradisional kabel apabila menjadi kebutuhan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Teknologi ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya WLAN, LAN, dan hotspot dan sebagainya. Model dasar dari LAN nirkabel adalah sebagai berikut, yaitu teknologi LAN nirkabel. LAN intranet atau yang terbatas dalam sebuah ruangan karena ini tidak mampu menembus dinding yang tidak tembus cahaya. LAN atau gelombang radio terbatas dalam sebuah hidup seperti itu. Berarti dari RF yang tidak memerlukan lisensi. Sedangkan gelombang mikro frekuensi gelombang mikro yang tidak termasuk protokol jaringan adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam pengurangan data dalam sebuah dalam dimensi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang diperlukan hingga ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Router, ya, seperti halnya sebuah bridge. Router juga sebuah peralatan hardware atau software yang digunakan untuk mengarahkan informasi yang berasal dari protokol. Pengalaman atau lebih sumber informasi untuk melakukan pekerjaan satu langkah lebih maju dari bridge karena router akan memeriksa paket data akan disebarkan ke arah mana. Bila arahnya pada LAN yang sama, maka kita tidak perlu bekerja lebih lanjut. Tetapi yang berbeda pada barulah kita bekerja mengarahkan paket dan data. Sedangkan kalau desain dari LAN dapat mencari rute atau jalur yang terbaik antara dua segmen jaringan dan dapat mengolah dan mengambil sebanyak tugas antar dapat membantu mengelola jaringan, dapat
menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda. Protokol lapisan data link karena bekerja pada lapisan network. Dipergunakan pada koneksi ke jaringan WAN dan WAN. Sedangkan protokol pada router disebut routing protokol. Antara lain adalah interrouter protokol, relative protokol, dan protokol routing and bridging. Jadi interrouter protokol adalah protokol yang mengatur pengarahan pakai data antara satu router dengan router lainnya. Misalnya, ring routing dan OSP atau Open Subnet Bridge dari Internet Engineering and Supporter atau EET. Serial protokol adalah protokol yang menangani pengarahan paket data yang dikirim melalui seperti sistem DLA yang menghubungkan router-router yang berbeda. Termasuk diantaranya adalah DLC atau SNIC atau Serial Enterprise Protocol dan BT3 atau Conference Protocol. Protokol statelessing adalah protokol yang menunjukkan apakah paket data harus diperlukan atau hanya diteruskan atau berikut. Sedangkan SWIFT, gambar berikut ini memperlihatkan perbedaan dari memakai kabel dan bersama SWIFT. Beberapa sifat yang menarik dari sifat adalah seperti itu. Yang pertama itu tidak merupakan perubahan tertentu pada software maupun hardware pada perangkat yang berhubungan untuk mengubah kelas dan menjadi kelas dengan listrik. Masing-masing perangkat yang terhubung memiliki kapasitas yang sebanding dengan kapasitas yang tersedia pada LAN pada hub dan kapasitas yang dibagi-bagi secara bersama oleh setiap perangkat yang terhubung. Pada switch setiap perangkat dapat memiliki kapasitas yang besar, yaitu sebuah BBS. Berdasarkan switch dapat berkembang dengan mudah. Jadi perusahaan utama yang memproduksi peralatan jaringan dan interkoneksinya adalah Cisco, Sterling, Corning, AT&T, dan Blackstone. Sedangkan gateway-nya adalah perangkat yang mampu menerjemahkan sinyal dari suatu sistem jaringan protokol berbeda. Sebagai contoh, setiap jaringan lokal memiliki gateway untuk berkomunikasi dengan jaringan luar, katakanlah dengan internet. Rangkumannya, jaringan komputer merupakan hasil penggabungan antara teknologi dan telekomunikasi. Dengan teknologi telekomunikasi, beberapa komputer dapat dikomunikasikan sama-sama lain. Untuk melakukan ini dibutuhkan beberapa perangkat pendukung telekomunikasi dan protokol komunikasi secara fisik. Jadi teknologi yang merupakan itu fisik konektivitas dan pengambilan sesuatu jaringan. Selain perangkat keras jaringan juga dibutuhkan beberapa perangkat keras pendukung jaringan mulai dari perangkat sistem jaringan atau sistem operasi sebagai jaringan untuk mendukung manajemen jaringan juga beberapa perangkat komunikasi pendukung pelayanan jaringan lain. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Tadi yang sudah dijelaskan dengan jaringan komputer, teknologi, izin bertanya, mengapa jaringan komputer itu, secara umum ya Pak, mengapa jaringan komputer itu menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem informasi modern. Nah, izin juga jelaskan dari sisi teknis dan dari sisi organisasinya. Ya, jawabannya ya. Pertanyaannya mengapa jaringan komputer menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem informasi modern? Jelaskan dari sisi teknis dan organisasi. Jawabannya jaringan komputer menjadi fondasi utama karena memungkinkan pertukaran data berbagai sumber data dan kolaborasi sistem secara real time. Dari sisi teknis, jaringan menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat saling berkomunikasi melalui protokol tertentu seperti TCP atau IP ya, tanpa jaringan sistem informasi dan bersifat terrealisasi dan tidak efisien. Sedangkan dari sisi organisasinya, jaringan komputer ini mendukung efisiensi operasional seperti berbagai database, printer dan aplikasi antar unit kerja. Selain itu, jaringan memungkinkan integrasi sistem lintas divisi
pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung transformasi digital organisasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya. Perkuliahan hari ini berakhir. Kita lanjutkan minggu depan.